Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Usman Ugi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan berkas atau dokumen syarat wajib untuk mendaftar CPNS dan P3K 2021. Oleh karena itu, sebelum kita ke pembahasan, seperti biasa teman-teman, bagi yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Apa saja berkas atau dokumen yang wajib teman-teman persiapkan untuk mengikuti seleksi CPNS dan P3K di tahun 2021? Baiklah, yang pertama adalah yang harus teman-teman persiapkan terkait dengan pendaftaran nantinya, yaitu untuk dokumen atau berkas yang pertama dipersiapkan adalah pas foto berlatar belakang merah, maksimal itu 200 KB bertipe file JPEG atau JPG. Jadi pastikan foto teman-teman itu berlatar belakang merah, jelas, tidak buram dan tidak miring, dan bukan full body atau seluruh badan, melainkan seperti contoh foto pada ijazah. Seperti ini ya gambarannya teman-teman. Pastikan ukurannya itu nanti tidak melebihi 200 KB, karena apabila melewati atau lebih dari 200 KB itu artinya melalui ketentuan, bisa saja nanti teman-teman gagal dalam seleksi administrasi tentunya. Nah, kemudian untuk pas foto ini juga berkaitan dengan fitur terbaru dari BKN yang diterapkan tahun ini terkait dengan FR atau face recognition. Jadi pastikan foto teman-teman itu sudah jelas ya. Jadi sebaiknya nanti teman-teman lakukan saja foto studio di foto studio untuk menghasilkan file foto yang lebih jelas nantinya. Kemudian mengenai pakaian yang digunakan, ada yang bertanya apakah harus menggunakan jas atau jas putih. Sebaiknya gunakan saja agar terlihat lebih rapi dan juga terlihat lebih formal ya. Kemudian lanjut ke dokumen atau berkas yang kedua, yaitu scan swafoto. Itu maksimal ukurannya 200 KB bertipe file JPEG juga atau JPG. Nah, gambarannya seperti ini formatnya untuk swafoto nantinya, dimana di sebelah kanan nanti itu akan memegang KTP, kemudian di sebelah kiri itu akan memegang kartu informasi pembuatan akun. Jadi swafoto ini bisa dilakukan setelah nanti teman-teman sudah melakukan pembuatan atau registrasi akun, kemudian nanti teman-teman print, kemudian melakukan swafoto seperti ini nantinya. Oke, saya kira teman-teman sudah paham di sini mengenai scan swafoto. Ingat, maksimal 200 KB, filenya itu bertipe JPEG atau JPG. Lanjut, kita ke yang ketiga adalah scan KTP. Jadi di sini KTP teman-teman juga harus di-scan, itu maksimal 200 KB bertipe file JPEG atau JPG juga. Jadi pastikan scan-nya itu sudah terbaca dengan jelas juga terkait dengan KTP maupun berkas-berkas yang lain sebenarnya. Itu harus jelas terbaca. Baiklah, lanjut yang keempat adalah scan surat lamaran, itu maksimal 300 KB bertipe file PDF. Ingat, filenya itu tipenya PDF untuk scan surat lamaran. Nah, terkait dengan surat lamaran ini, nanti formatnya teman-teman bisa dapatkan langsung di tempat instansi tempat teman-teman melamar. Itu tergantung dari instansi yang kita lamar, apakah disuruh atau dianjurkan untuk menulis tangan atau diketik, itu tergantung dari instansi nantinya. Silakan ditunggu saja pengumuman resmi dari BKN kapan pendaftaran akan dibuka. Nah, nanti kita di situ bisa mencek instansi tempat kita melamar terkait dengan ketentuan surat lamaran tersebut. Lanjut yang kelima adalah scan ijazah plus serdi atau STR. Nah, untuk scan ijazah di sini itu ada yang harus teman-teman perhatikan bahwa itu maksimal 800 KB, itu bertipe file PDF. Pastikan juga hasil scan-nya itu terbaca dengan jelas. Kemudian terkait dengan serdi di sini diperuntukkan untuk P3K guru, kemudian untuk STR itu tenaga kesehatan. Nah, ada yang bertanya apakah scan ijazah ini digabungkan dengan serdi. Sampai saat ini kita belum bisa menentukan apa nanti di format pengisian upload untuk scan ijazah ini terpisah dengan serdi, kita tidak tahu. Jadi untuk sekarang persiapkan saja scan ijazah terpisah, kemudian serdi ataupun STR, kemudian buat juga satu file lagi itu gabungan antara scan ijazah dengan serdi maupun STR teman-teman sekalian. Jadi persiapkan aja dua tersebut sebelum pendaftaran dibuka nantinya. Ingat, maksimal 800 KB filenya itu PDF. Kemudian yang keenam,
yaitu scan transkrip nilai itu maksimal 500 KB bertipe file PDF. Ingat, pastikan juga scan transkrip nilai teman-teman itu semuanya jelas dan terbaca. Kemudian yang terpenting juga, scan dokumen pendukung lainnya ini sesuai nanti dengan ketentuan dari instansi yang dilamar. Tentunya ini kita tunggu dari pembukaan pendaftaran CPNS dan P3K 2021, tergantung dari instansi yang kita lamar apakah menyertakan dokumen pendukung lainnya, kecuali yang 6 tadi itu merupakan syarat wajib yang harus teman-teman persiapkan dari sekarang. Kemudian yang terpenting juga adalah persiapkan email yang aktif untuk pembuatan akun registrasi di portal SSCASN nantinya. Jadi di sini harus menggunakan email yang aktif yang harus teman-teman persiapkan dari sekarang. Itu bisa menggunakan Gmail ataupun sejenis surat elektronik lainnya. Jadi ini wajib dipergunakan untuk dalam pembuatan akun nantinya. Nah, itulah 6 dokumen atau berkas yang wajib teman-teman persiapkan untuk mengikuti seleksi CPNS dan P3K 2021. Dan kemudian yang terpenting sekarang, anjuran dari BKN itu pastikan validasi data diri teman-teman, yang terutama untuk KTP, karena pada saat pendaftaran nantinya yang terpenting itu adalah adanya integrasi antara data diri teman-teman dengan portal SSCASN BKN dengan data Dukcapil. Jadi pastikan validasi KTP teman-teman sekalian untuk pendaftaran CPNS dan P3K di tahun 2021. Oke, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari semua lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.